Shalom. Dalam video ini kita akan membahas tentang perumpamaan tentang kerajaan surga berdasarkan Injil Matius bagian 3, yaitu Raja dan Hamba yang berhutang. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perikop ini berbicara tentang pengampunan dan belas kasihan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita manusia adalah hamba yang berhutang kepada Tuhan. Karena hampir setiap hari dan setiap saat kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Memang kita sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, namun dalam pengiringan kita kepadanya, masih saja kita sering jatuh bangun di dalam dosa, sehingga ketika kita berdoa, pasti kita juga meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada kita, sehingga dosa kita pun diampuni selalu ketika kita memohonkan ampunannya. Ingat, perlu kesadaran kita akan dosa kita dan harus kita memohonkan pengampunan itu kepada Tuhan, ya. Dan hal itu tidaklah otomatis terjadi, ya guys. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap sesama kita yang berdosa atau bersalah kepada kita? Kita sebagai umat Tuhan harus mampu mengampuni kesalahan sesama kita sebagaimana Tuhan selalu mengampuni kita, dan terus mendoakan sesama kita itu agar mereka juga berubah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kita mampu mengampuni kesalahan orang lain dan tetap berdoa untuk mereka. Amin.